Oke, di pertemuan yang ke-10 ini atau pertemuan yang terakhir ini ya, jadi kita akan membahas tentang materi kimia inti. Jadi, untuk UASnya itu kita bahas soal UAS nanti ini ya, saya, kirim link YouTube-nya aja, karena, kayaknya saya nggak dapat waktu yang pas untuk membahas, karena ada beberapa TPB yang nggak bisa juga, jadi nanti teman-teman bisa lihat record-an aja, tetap nanti saya kasih record-nya. Oke, jadi di pertemuan yang ke-10 ini kita akan belajar tentang kimia inti. Jadi kimia inti itu mempelajari tentang apa? Jadi kimia inti itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atom, sifat-sifatnya, kemudian radioaktifnya, dan juga bagian tentang nuklir ya, proses nuklir dan lain-lain. Itu tentang kimia inti. Nah, karena kita melekat dengan atom, jadi kita mempelajari tentang teori atom. Teori atom yang udah kita kenal kalau di semester 1, semester 1 kalau nggak salah ya, atau sebelum semester 2 awal, saya lupa. Nah, jadi teori atom itu ada banyak ya. Ada teori Niels Bohr, kemudian ada teori J.J. Thomson, terus ada Rutherford, dan lain-lain. Nah, termasuk salah satunya adalah teori atom Niels Bohr. Jadi, teori atom Niels Bohr ini adalah teori atom yang menyatakan bahwa atom itu memiliki suatu inti dan sub-sub kulit. Sebentar ya, ini kok pena saya nggak bisa. Oke, jadi teori Bohr ini teorinya itu mengatakan atau menyatakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan sub-sub kulit. Dan kita lihat atau kita gambarkan ulang di sini. Jadi inti atom itu ada di tengah-tengah ya, tentu saja, kemudian dikelilingi atau dilapisi oleh sub-sub kulit. Nah, di tengah-tengah ini atau inti atom ini ada komponen-komponennya. Komponen penyusunnya apa saja? Ada yang namanya proton dan ada yang namanya neutron. Nah, sedangkan di kulit-kulitnya ini dia tersusun atas elektron-elektron. Nah, ini di sub-sub kulitnya ini ada elektron-elektron ya. Nah, jadi itu tentang teori atom. Oke, jadi di dalam teori atom ini nanti kita akan merumuskan seperti berikut. Jadi, atom itu di sini ada memiliki memiliki nomor atomnya, nomor masanya. Nah, di sini disimbolkan dengan nomor atom itu Z, nomor masanya A, terus kemudian unsurnya itu X. Bentar ya, ini saya buka tabel periodik saya juga nggak hafal soal. Tabel periodik. Nah, oke lanjut ya. Salah. Oke, jadi ini tentang atom tadi. Nah, misal saya ada contoh untuk menentukan. Saya memiliki unsur Ca. Ca itu adalah unsur kalsium ya. Kalsium itu kalau kita lihat di tabel periodik memiliki nomor atom sebesar nomor atomnya 20, nomor masanya itu 40. Jadi 40 dan 20 ya. 40 dan 20. 20 ini di sini melambangkan sebagai huruf Z. Huruf Z itu adalah nomor atomnya. Sedangkan yang 40 ini adalah nomor masanya. Nah, sedangkan yang Ca ini melambangkan apa? Ca ini melambangkan unsurnya, yaitu unsur kalsium. Nah, sekarang kita tentukan berapa jumlah protonnya, berapa jumlah elektronnya, dan berapa jumlah neutronnya. Nah, ini di sini saya kasih note. Untuk melihat proton, itu kita bisa lihat dari nomor atomnya, atau yang di bagian Z-nya. Sedangkan elektron juga sama. Elektron itu kita bisa lihat dari nomor atomnya. Kemudian, neutron itu kita bisa hitung dengan rumus nomor massa dikurang nomor atom. Nah, sekarang kita tentukan. Proton Ca berarti jumlahnya kita lihat dari nomor atom. Nomor atomnya 20. Jadi protonnya itu jumlahnya ada 20.
elektronnya ini ada 20, neutronnya berarti 40 dikurang 20. Berarti adalah jumlahnya 20. Contoh lain, Fe, besi ya. Besi itu nomor unsurnya, nomor atomnya 26, kemudian nomor masanya 56. Dibulatkan. Salah lagi. Besi itu 56 dan 26. Berarti protonnya jumlahnya ada 26. Elektronnya ada 26, neutronnya 56 dikurang 26. Berarti sama dengan 30. Nah, itu untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, di dalam kimia inti, nanti kita juga akan mengenal dengan istilah partikel dalam reaksi inti. Yang kita bagi, kita kenal dengan 7. Yang pertama, ada namanya partikel alfa. Partikel alfa. Nah, ini dilambangkan seperti ini. Nilai partikel alfa itu adalah 4 nomor masanya, 2 nomor atomnya. Nah, seperti ini. Atau kalau kita lihat tabel periodik 4, 2. 2 itu kemudian nomornya 4, He. Jadi ini alfa itu adalah unsur He, 4 dan 2 He. Kemudian kalau ada alfa, biasanya ada partikel gamma. Nah, gamma itu dilambangkan seperti berikut. Nilainya partikel gamma itu adalah 0, 0. Nah, ini partikel gamma. Kalau ada gamma, pasti ada yang namanya beta. Nah, partikel beta di sini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya beta positif dan ada yang namanya beta negatif. Beta positif dikenal dengan istilah positron. Sedangkan beta negatif dikenal dengan istilah elektron. Nah, beta positif nilainya itu adalah 0 plus 1. Atau itu ya, elektron, kemudian 0 plus 1 beta positif. Sedangkan kalau yang elektron 0 min 1 atau 0 min 1 B min, beta negatif. Nah, kalau ada, tadi udah ada elektron, selanjutnya ada partikel proton. Nah, partikel proton, ini nilainya adalah 1 H atau 1 P. Nomor 5, selanjutnya ada partikel proton, selanjutnya ada yang namanya partikel proton, elektron, selanjutnya ada partikel neutron. Nah, ada banyak ya ternyata ya. Partikel neutron itu nilainya adalah 1, 0, N. Yang keenam, ada yang namanya partikel deuteron. Deuteron itu nilainya adalah 2, 1, berarti H ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada partikel triton. Nilainya adalah 3, 1, H. Nah, ini silahkan teman-teman dihafal, karena di dalam ujian atau UAS, teman-teman nanti nggak ada bawa cheat sheet kan. Jadi, teman-teman harus hafal nilainya itu berapa-berapa. Alfa berapa, gamma berapa, beta berapa, proton, neutron, deuteron, titron, triton itu berapa. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita ada contoh soal. Radioaktif 18 radioaktif 2813 Al mengalami reaksi perubahan inti dengan memancarkan partikel beta. Tentukan radioaktif yang dihasilkan. Jadi apa itu radioaktif? Radioaktif adalah suatu inti yang tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, intinya itu harus menarik atau memancarkan
suatu partikel. Nah, di sini memancarkannya partikel beta dalam soal ini ya. Nanti kita akan bahas nih bagaimana ciri-ciri radioaktif kalau intinya nggak stabil nanti di slide selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ada memancarkan. Memancarkan itu sama aja nilainya itu mengeluarkan kan negatif. Jadi ini kita kenal dengan istilah beta negatif. Nah, sekarang kita hitung. Al itu memiliki nomor massa 28, nomor atomnya 13. Menghasilkan pancaran pancaran partikel beta negatif nilainya 0 sama min 1. Ditambah unsur X ini yang kita cari. Berapa nomor atomnya, berapa nomor masanya. Nah, sekarang kita lihat, ini kan karena sudah berpindah ruas ya, berpindah panah. Jadi kita ibaratkan sebenarnya 13 min 1, berarti kan sama aja 13 ditambah 1, berarti 14. Jadi, massa X ini adalah nomor atomnya 14, nomor masanya ini adalah 28. Sekarang kita cek di dalam tabel periodik. Kira-kira nomor atom 14 dan nomor massa 20 berapa tadi ya? 28 dimiliki oleh unsur siapa? Ada yang tahu? Unsur SI bukan sih Bang? Bisa, betul. Unsur Si ya. Si itu adalah silikon. Nih, 14 dan 28. Jadi dia adalah unsur Si. Di atas 28, ini 14. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan yang contoh soal ini. Lanjut, menyetarakan persamaan inti. Di dalam persamaan inti atau kimia inti, teman-teman juga memperhatikan prinsip reaksi kimia, yaitu prinsipnya adalah reaksi kanan dan kiri, produk dengan reaktan, itu harus sama, nggak boleh berat sebelah, nggak boleh ada yang ringan, ada yang satunya kebanyakan, nggak boleh, jadi harus sama. Nah, kalau kita lihat prinsip yang sama, yang pertama ini adalah nomor masanya. Nomor massa itu berarti yang bagian atas. Kalau kita lihat di sini ada unsur uranium. Uranium ditambah dengan neutron. Uranium 235 ditambah 1 neutron. Jadi totalnya ada 236. Sekarang diuraikan atau dipecah gitu ya bahasanya. Cesium ditambah Rb. Rb itu rubidium. Nah, ditambah Rb ditambah dengan neutron lagi. Jadi kita tambahkan total 138 ditambah 96 ditambah 2, jumlahnya juga sama 236 ya. Ini 38 96 2 kali 1 kan 2 ya. Sama. Jadi harus sama 236. Lanjut. Tadi yang atas itu nomor massa. Selanjutnya nomor atom. Nomor atom itu Z yang bawah ya. Di sini uranium 92 ditambah 0 berarti 92. Kemudian di sebelah kanan 55 ditambah 37 berarti totalnya ada 92 juga. Jadi harus sama antara kanan dengan kiri. Produk dengan reaktan nilainya harus sama besar. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nomor 1. Tuliskan persamaan reaksi seimbang untuk reaksi inti di mana fluorin 20 mengalami peluruhan beta negatif. Fluorin, kalau dicek di dalam tabel periodik, disimbolkan unsur apa? Ada yang tahu? Ada tidak? Unsur fluorin unsur apa? Fluorin itu gas. F. Ya, betul. Unsur F ya. Fluorin itu unsur F. Oke. Berarti di sini F nilainya itu nomor masanya berapa F? F itu di sebelah sini golongan 17. F itu 9 dan 19. 19 benar nih harusnya 20 ya. Ini udah lama nih tabel periodiknya harus yang terbaru nih. F itu 20, nomor masanya, nomor atomnya 9. Nah, mengalami peluruhan beta negatif. Jadi ada beta negatif. Beta negatif tadi nilainya adalah 0 dan min 1. Berarti kita tambah
X-nya kita cari berapa? Berarti X-nya harusnya 10 dan yang di atasnya harusnya 20. Sekarang kita lihat. Nomor atom 20. Nomor atom 20. Nomor atom 10. Kira-kira dimiliki oleh unsur siapa? Nomor atom 10 yaitu di bagian gas mulia adalah unsur neon. Jadi di sini adalah Na, 10 dan 20. Jadi unsur neon. Lanjut, tuliskan persamaan reaksi seimbang untuk reaksi inti di mana suatu nuklida akan mengalami peluruhan beta negatif dan berubah menjadi cesium 133. Nah, di sini unsur X yang kita cari kemudian menggunakan beta negatif berarti 0-1 ditambah dengan cesium 133 dan bawahnya itu CS itu 55. Berarti nomor atomnya 55 ya. Nah, berarti ini kan min 1 ditambah 55. Berarti tentu saja X-nya nomor atomnya ini 54, yang atasnya berarti di sini adalah 133. Kalau kita lihat X ini punya siapa? 4 itu nomor atomnya si Xe. Jadi dia punyanya unsur Xe. 133 dan 54. Ini adalah unsur xenon. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Cukup, Bang. Oh, cukup. Oke, lanjut ke kestabilan inti. Jadi, suatu inti bisa dikatakan stabil kalau nilai dari neutron dibagi dengan protonnya sama dengan 1. N itu di situ neutron ya, bukan mol ya. Karena kita sudah masuk konsep inti. Jadi neutron dan proton. Nilainya harus 1, bisa dikatakan stabil. Kalau nilainya nggak 1, bagaimana? Kalau nilai neutron dengan protonnya itu ketika dibagi nilai lebih besar daripada 1, maka akan terjadi yang namanya peluruhan beta negatif atau peluruhan elektron. Sedangkan kalau neutron dibagi dengan protonnya nilainya kurang dari 1, maka akan terjadi peluruhan beta positif. Artinya peluruhan dari positron. Nah, di sini sebelum kita ke contoh soal, saya ada contoh yang lain. Positron. Positron. Contoh, ada unsur fluorin tadi ya, F20 dan 9. Kita tentukan jumlah protonnya adalah 9, elektronnya 9, neutronnya berarti 20 dikurang 9, berarti 11. Nah, sekarang kita bagi. Neutron dibagi dengan proton, neutronnya 11 dibagi 9. Nilainya adalah 1,2. Berarti nilai 1,2 ini lebih dari 1 ya. Karena nilainya lebih dari 1, maka unsur ini adalah unsur yang sifatnya radioaktif. Nah, untuk mencapai stabilan, maka dia harus mengalami namanya peluruhan beta negatif atau peluruhan elektron. Nah, contoh unsur yang stabil apa? Contohnya adalah unsur neon. 20 dan 10. Protonnya itu 10, elektronnya 10, neutronnya berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10 ya. Neutron dibagi dengan proton, berarti 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1. Intinya ini adalah inti yang stabil. Seperti itu cara mengerjakan kestabilan inti. Kita contoh. Ada yang mau mencoba nomor A dan B? Pengen nengok apakah kira-kira sudah paham dengan konsep kimia inti? Ada nggak nih? Nanti saya bahas kok. Nggak ada. Parah. Oke. B itu adalah unsur boron, berarti jumlah protonnya ada 5, Bang. 5, betul. Protonnya 5, elektronnya ada 5, neutronnya berarti ada 10 dikurang 5
sama dengan 5. Berarti N dibagi P sama dengan 5 dibagi 5. Berarti sama dengan 1. Berarti ini adalah inti yang stabil. P, yang V itu vanadium. Protonnya berarti ada 23 Bang. 23, oke. Elektronnya ada sama juga 23. Neutronnya berarti 58 dikurang 23. Berarti 35 bang. 30. Oh ya 35. Oke, neutron dibagi dengan proton. Berarti neutronnya 35 dibagi dengan 23. Nanti hasilnya adalah 1,52 bang. 1,5. Oke, sip, 1,52. Berarti kalau nilai lebih dari 1, maka sifatnya adalah radioaktif. Nah, untuk mencapai kestabilan dia harus mengalami peluruhan. Nilainya karena saat lebih dari 1, maka peluruhan beta negatif. Seperti itu cara mengerjakannya. Lanjut. Ini juga sama. Sebentar nih. Ini ada di contoh soal UAS nih. Mana ya? Bentar ya, saya cari dulu sambil saya cari nih. Itu kemarin yang bagian 1 dan 2 sudah saya upload di itu ya. Saya upload di YouTube. Karena nanti hari Sabtu juga saya mau ada kelas nutor UAS juga. Jadi belum nemu waktu yang pas ya, guys. Oke, sebentar. Saya sambil cari ya. Di mana ini? UAS kimia dasar. Nah, ini kan. Coba saya mendistribusikan produk sekaligus juga menekan biaya logistik. Kemudian tersedianya tenaga kerja yang mengajari karena di GVC ini potensial bukan berarti yang keempat. Kemudian sarana transportasi yang mendukung juga disini diberikan dengan standar lainnya dan tol panjang. Bukan kelima. Hidrolisis sebagian asam asetat. Di mana ya? Nah, ini nih kayak gini nih nanti nih soalnya nih. Perkirakan mode peluruhan dari nuklida 19K41 agar mencapai kestabilan. Coba nih, misal nanti kalian dikasih soal kayak gini nih UASnya, apakah bisa menjawab? Berarti di sini kita bahas nih. Sambil kita mengerjakan soal UAS. 19K41. Berarti untuk mencapai kestabilan kita harus mengetahui kira-kira mode apa yang akan terjadi, yang akan dipilih. Apakah partikel I ini di sini adalah nilai lagi, yaitu gamma ya, gamma. Kemudian neutron, kemudian ada alpha, kemudian ada positron, terus ada beta. Betanya ini berapa nggak tahu nih, harus beta positif atau negatif. Nah, 19K. Berarti agar mencapai kestabilan. Berarti kalau seumpama kita lihat, oh ya di sini ada apa lagi ya? Kok nggak ada penjelasannya nih? Kira-kira ada yang mengerti nggak nih caranya gimana? Kira-kira bagaimana caranya? Yuk kita aplikasikan di soal UAS. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kawasan JIP, Perwakilan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku, kita mengambil di Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sorry, saya minum. Oke, berarti kita lihat protonnya adalah 19. Berarti elektronnya berarti 19. Neutronnya ini berarti 41 dikurang 19. Berapa nih? 41 dikurang 19. 22 ya. 22 harusnya. Nah, sekarang kita melihat neutron
kalau neutron dibagi dengan proton, berarti 22 dibagi 19. Nilainya berapa nih? 22 dibagi 19. 22 dibagi 19, 1,15. Berarti karena dia mengalami, sifatnya adalah radioaktif, ya, sifatnya itu karena dia adalah radioaktif, maka mengalami peluruhan beta negatif. Peluruhan beta negatif. Cara kedua, kita lihat dari misal. Ini soalnya harusnya nggak lengkap ya. Dia harusnya kayak ada, misal nih, ada X-nya itu berapa yang diketahui nih. Jadi kita biar bisa menentukan. Tapi saya dulu jawabnya yang partikel beta nih. Ini saya lupa juga nih. Kita ke contoh soal lain aja ya. Nanti kita cari dulu nih. Ini soal luas juga. Kayaknya di bagian bawah. Detik kimia inti. Nah, ini nih kimia inti. Nah, di sini nih misalnya nih ada nih. Nah, kalau kayak gini kan jelas. Ra. Nggak bisa tulis. Ra ini nilainya adalah 88. Kemudian ada 226. Berarti kalau kita uraikan partikel alfa, nilainya partikel alfa tadi adalah 42 ya. Berarti kita tambah. X-nya nilainya akan berapa berarti? 88 min 2. Berarti nilainya adalah 80. 2. 88 dikurang 2. 86. 86. Nah, terus kemudian 226 dikurang 4. 226 4 itu adalah 222. Nah, berarti di soal di pilihan ganda ada nih unsur Rn. Jadi jawabannya adalah yang Rn. Kayak gitu. Oke, ini ada lagi nih. Teman-teman disuruh menghitung lagi. Nah, ini nanti contoh soalnya kayak gitu ya. Contoh soal luas kalian kurang lebihnya kayak gitu. Kita kembali ke tuas tutor aja ya. Nah, ini ada nih. Perlu gunakan data nuklida dan massa atom dari dari tabel periodik untuk memperkirakan moda peluruhan dari 4022 Ti. Kita tentukan dulu protonnya berarti jumlahnya ada 22, elektronnya ada 22, neutronnya ada 40 dikurang 22. Berarti berapa nih? 40 dikurang 22 18. Berarti neutron dibagi dengan proton 18 dibagi 22 0,81. Berarti kira-kira sifatnya kan pasti radioaktif. Nah, kira-kira peluruhannya peluruhan apa nih? Kalau ini kurang dari 1, maka terjadi peluruhan kalau nilainya kurang dari 1 beta positif. Kalau kurang dari lebih dari 1 nilainya peluruhannya adalah beta negatif. Yang CO protonnya berarti ada 27, elektronnya ada 27, neutronnya di sini ada 65 dikurang 27. Berarti 65 dikurang 27 38. Berarti N dibagi P 38 dibagi 27 sama dengan 1,4. Maka sifatnya adalah radioaktif. Kemudian peluruhan adalah peluruhan beta negatif. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Cun nggak nih, jangan sampai kalian nggak paham ya, karena ini pertemuan terakhir, nanti ini juga masuk ke UAS ini guys. Cun bang, Cun. Ya. Oke, Cun. Kalau Cun lanjut. Kalau nggak Cun nanti Bang, Cun bisa diulangi lagi nggak bisa. Kinetika peluruhan sama aja kayak kinetika kimia ya. Jadi rumusnya adalah N sama dengan N0 min lambda kemudian dikali T. T itu pasti waktu ya. Nah, di sini ada untuk mencari waktu paruh, lambda sama dengan ln 2 dibagi dengan T setengah. Ini waktu paruh. Nah, ini nanti rumusnya dihafal, rumusnya singkat kok di kimia inti itu. Jadi gampang. Kita akan contoh soalnya.
Besi 59, T setengahnya 44,5 hari, adalah emitter beta negatif. Biasa digunakan untuk memonitor fungsi limpa selama sakit atau setelah trauma. Jika korban kecelakaan menerima dosis 5,6 mikro, ini namanya mikro, CI itu nama atau istilah dari Curie. Berapa fraksi dari inti 59 Fm akan meluruh setelah 17 hari. Nah, jadi sini kita tulis diketahui T setengahnya itu adalah 44,5 hari. Kemudian ada T-nya itu 17 hari. Kemudian ada N0. N0-nya itu adalah 5,6 mikro CI. Nah, teman-teman harus mengubahnya dalam satuan apa? Jadi, satuan radioaktif itu adalah D per S. D itu menunjukkan disintegrasi. S itu menunjukkan detik atau second ya. Nah, ini satuannya radioaktif. Jadi teman-teman harus mengubah. Kalau misal kayak seperti ini berarti harus diubah. Yang pertama diubah dulu mikro. Mikro itu nilainya adalah 10 pangkat min 6. Jadi di sini kita tuliskan 5,6 kali 10 pangkat min 6. CI ya. Nah, 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 D per S. Ini diingat-ingat, siapa tahu nanti soal UAS ada. Kalau satuannya kayak gini, mikro CI, kalian harus ubah ke D per S. Disintegrasi per detik. Dis atau per detik gitu ya. Berarti di sini kita kalikan 5,6 kali 10 pangkat min 6 dikali 3,7 kali 10 pangkat 10. Nanti diperoleh hasilnya sebesar 2,0 kali 10 pangkat 10 D per S. Nah, sudah. Lalu kita langsung masukkan ln N sama dengan ln N0 sama minus A lambda dikali T. Ln N0-nya itu kan tadi nilainya 2,0, berarti di sini ln 2,0 kali 10 pangkat 10 min lambda itu tadi kalau kita pecahkan ln 2 dibagi dengan T setengah ya, dikali dengan T. Berarti ln 2,0 kali 10 pangkat 10 minus ln 2 itu 0,693 dibagi T setengahnya itu adalah 44,5 dikali 17. Ln 2,0 kali 10 pangkat min 5 adalah 12,20 ini dibagi 0,264. Jadi diperoleh hasilnya sebesar 11,936. Nah, ini kan kita masih dalam bentuk ln N ya. N kan atau kita eksponenkan. Jadi eksponen dari 11,936 nilainya adalah 1,52 kali 10 pangkat 5 D per S. Nah, jadilah ketemunya N-nya. Karena ditanya tadi fraksi, maka fraksi itu rumusnya adalah N0 min N dibagi dengan N. Nah, N0-nya adalah 2,0 kali 10 pangkat 10 dikurang 1,52 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 2,0 kali 10 pangkat 10. Diperoleh hasil akhirnya 52 dibagi 0,24. Jadi fraksinya adalah untuk 17 hari meluruhnya itu sebesar 0,24. Lanjut. Ini soalnya sama juga. Natrium 24. T setengah. Jadi diketahui berarti T setengahnya itu adalah 15 jam. Nah, kebetulan di sini satuannya udah dis per detik. Berarti nggak dihitung lagi. Terus kemudian ada T-nya itu 4 hari. Kemudian ada nolnya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 9.
dis per detik. Nah, kebetulan di sini udah dis per detik, jadi kita nggak cari lagi atau nggak usah kita apa namanya? Apa sih bahasanya itu, teman-teman? Nggak usah kita konversi lagi. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya di sini sama juga ya, N-nya itu berapa? Kemudian berarti kita menggunakan rumus yang mana? Sama juga, ln N sama dengan ln N0 min lambda dikali T. Nanti dipecah, berarti ln N0, lambda itu berarti ln 2 dibagi T setengah dikali dengan T. Nah, nanti diperoleh hasilnya berapa ya? Nanti teman-teman boleh coba latihan secara mandiri. Next. Kemudian energi ikat inti atau dikenal dengan singkatan BE adalah energi yang dibutuhkan untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya. Jadi energi ikat inti itu terdiri dari proton dan neutron, P dan N. Jadi energi ikat inti itu dirumuskan BE sama dengan, di sini saya buat ini baru, jumlah dari proton dikali dengan massa proton. Massa P ya. Kemudian ditambah jumlah dari neutron dikali dengan massa neutron. Dikurang dari massa si isotopnya atau unsurnya. Nah, massa dari proton itu sudah diketahui di rumus 1,007825. Sedangkan massa neutron itu nilainya adalah 1,008665. Nah, massa isotopnya nanti diketahui juga di dalam soal. Kita ke contoh. Sejumlah besar nikel dan besi membentuk inti bumi, dan nikel 58 adalah nuklida yang sangat stabil. Hitung energi pengikat inti per nukleon dari 58 Ni. Massa atomnya sekian, dan bandingkan ini dengan 56 Fe yang mempunyai massa atom. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu yang Ni. Ni tadi nomor atomnya 58, nomor massanya berapa? Ni. Kita cek di tabel periodik. Ni itu 28. Oke, berarti ini akan menghasilkan tadi proton berarti P ditambah N. Nah, yang tadi kan proton itu nilainya adalah 1, 1 ya, 1. Neutron itu 1, 0. Nah, karena kan kebetulan di sini neutronnya 0, berarti yang kita kerjakan dulu yang proton. Kita lihat yang bawah. Yang bawah kita kali 1, hasilnya harus 28. Berarti yang ini 28, kita kali 1, 28. Kemudian kita lihat. Yang atas kurang berapa? Yang atas tadi di bagian proton 28. Berarti 58 dikurang 28, itu adalah 30. Jadi di sini kita kali 30. Kan 30 kita kali 0, 0 kan. Nah, jadi nilainya sekian. Jadi proton di sini ini jumlahnya ada 28, elektronnya 28, neutronnya di sini ada 58 dikurang 28 sama dengan 30 ya. Nah, kemudian kita menggunakan rumus BE sama dengan jumlah dari proton dikali dengan massa proton dikurang, ini kok kayak gini. Proton dikali dengan jumlah dari neutron dikali massa neutron dikurang ditambahin saja, ditambah terus dikurang massa si isotopnya. Nah, kebetulan di sini jumlah protonnya itu adalah 28, jadi 28 kita kalikan berapa tadi nilainya? 1,007825. 1,007825 ditambah jumlah neutronnya ini 30 dikali 1, berapa tadi? 008665. 1,008665. Nah, massa isotopnya ini sudah diketahui 57,935346. Oke, saya kalikan dulu. Diperoleh adalah
0,5 4 3 7 6 4. Nah, satuannya ini adalah SMA. Nah, biasanya satuannya itu kalau nggak SMA energi IKT ini kebanyakan MEV. Nah, kalau kita lihat di soal UAS, ini masuk tahun lalu itu masuknya di bagian SI. Nah, ini kayak gini nih. Jadi teman-teman nanti menghitung, harus tahu nilai MEV itu berapa, karena satuannya harus SMA. Jadi teman-teman harus mengalihkan dengan konversi MEV. Jadi teman-teman itu harus menghafalkan juga tadi berapa, karena di soal di sini nggak diketahui ya ada berapa gitu. Nah, nanti teman-teman mengerjakannya seperti ini kayak gini. Untuk menjawab silahkan drag kotak jawaban yang tersedia dan drop di kotak pertanyaan A, B, C. Pastikan warna kotak yang Anda drag dan drop sesuai. Nah, kayak gini nih nanti. Kalau di tahun lalu kayak gini ya. Jadi biasanya itu satuannya adalah MEV. Jadi ini di sini kita gunakan MEV, berarti tergantung permintaan soal ya. Kalau di Joule ya berarti kita kalikan ke Joule. Berarti kita kali 149, kalau MEV dikali MEV gitu. Delta E per nukleon sama dengan 0,54374 dikali 931 dibagi nilai nukleonnya itu adalah 58. Nah, 58 ya. Kemudian kita bagi, diperoleh nilainya adalah 8,732 MeV. Nah, ini yang bagian unsur Ni. Berarti di sini ada, selanjutnya kita nyari Fe. Fe itu tadi 56 dan 26 ya. Kemudian kita tulis proton itu 11 ditambah dengan neutron itu 10. Nah, berarti kita kalikan di sini 26. 26, 56 dikurang 26 itu 30 juga ya. Nah, berarti di sini protonnya ada 26, elektronnya ada 26, neutronnya ada 56 dikurang 26. Berarti 30 juga. Be sama dengan jumlah dari proton dikali dengan massa proton ditambah dengan jumlah dari neutron dikali massa neutron kurang massa isotop. Nah, berarti di sini jumlah protonnya adalah 26 dikali 1,007825 ditambah dengan jumlah neutronnya itu 30 dikali 1,008665 dikurang massa isotopnya itu nilainya adalah 55,934939. Diperoleh hasil akhirnya sebesar 0, anjay, selamat. Oh, EU ya? UO. Keren banget sih Mas Ageng udah ST. Belum lagi, aduh. Kesel banget gua. Sabarlah ya. Oke, lanjut ya guys. Sorry. Ada teman gua. 0,52847 SMA. Itu benar anak teknik, Bro. Iya, ini anak teknik. Delta E sama dengan Dedi bagi nukleon. Congrats ya Mas Agung. Congrats. 52847. Kok nggak undang sih, parah. Dikali dengan 931,5 dibagi dengan 56. Nanti diperoleh hasilnya sebesar 8,3
790 MeV. Nah, ini energinya si Fe. Nah, nanti di soal UAS kalian juga udah kayak gini nih, kayak misal nih yang di atas. Tunjukkan letak terhadap pita kestabilan. Jadi pita kestabilan itu diambil nilai yang paling besar. Jadi delta E sama dengan delta E ketika nilainya itu naik atau besar, maka sifatnya itu stabil. Nah, nanti kalian lihat kalau nilai delta E-nya di sini kan di sini nggak ada pembandingan ya mana yang lebih besar gitu. Di sini kan kebetulan unsurnya adalah unsur K. Jadi nanti dilihat unsur K ini dia stabil atau enggak. Nah, kalau semua dia stabil, ya dipilih di atas. Kalau enggak stabil, dia di bawah. Nah, kita lihat, karena di sini tadi suruh bandingkan, berarti antara Ni dengan Fe, ini kan memiliki nilai yang lebih besar, energi cut intinya itu di Fe. Jadi, Fe lah inti yang lebih stabil. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan yang di bagian soal kimia inti. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut absensi ya. Absensinya pakai Givom kemarin soalnya apa namanya? Absensinya itu nggak bisa kemarin saya akses, kayaknya ditutup deh. Nanti saya backup saja.